Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam video saya dalam rangka kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Semoga kita semua dalam rahmatnya Allah, sehingga Allah berikan kemudahan. Kita harus selalu bermohon kepada Allah, kita dimudahkan segala urusan kita, terutama dalam menuntut atau mencari ilmu tajwid ini agar kita bisa membaca kitab suci Al-Quran dengan benar, sehingga pahalanya akan menjadi tabungan buat kita semua. Baiklah, saya akan ajarkan selalu teknik-teknik belajar yang mudah ini, sehingga semua yang berniat belajar akan mendapatkan ilmu ini dengan benar dan paham. Kali ini saya akan menambahkan huruf dal. Huruf dal di dalam bacaan Al-Quran. Dal ya. Dal. Ya, jadi saya tidak akan menulis Latin ya, sekali lagi. Kita ingat aja dal. Dal itu dalam kolom kecil begini. Ya, aslinya begini. Ya, tanpa ada titik, tanpa ada apapun. Dal gitu. Dal kita kenal seperti kita kenal huruf waw. Ya, huruf waw. Dia ada di depan, tapi tidak ada di tengah. Ya, di dalam penulisan dia ada di depan, tapi tidak ada di tengah dan ada di akhir. Nah, gitu ya. Dal kalau sudah ada di depan tidak bisa nyambung dengan huruf apapun, gitu ya. Jadi dal di depan kita kenal persis aslinya, gitu ya. Kalau sudah ada kata-kata dal, mau dia fathah, mau kasrah, mau doma, tidak bisa nyambung dengan huruf apapun. Di tengah dia nggak ada. Di akhir dia ada, seperti huruf waw. Jadi dal di akhir seperti huruf waw. Ada kaki dulu, naik. Kakinya di akhir naikkan sedikit, tidak datar. Nah, kira-kira setengah lah naiknya dari garis kolom kecil ini. Ya. Naiknya setengah saja, jangan ke atas, setengah saja. Membedakan bahwa ini sudah di ujung kata. Di ujung kata. Inilah kita mengenal kaidah-kaidah bagaimana penulisan huruf dal. Kenali ini dulu, bayangkan, tulis. Kemudian nanti kita akan baca. Bacaan yang berharokat, seperti yang kita pelajari dari tanda-tanda baca, itu sudah bisa kita baca nanti setelah kita menulisnya. Perhatikan. Nah, ini karena tidak bisa disambung, ya kita tetap berdiri sendiri semua, ya. Karena nggak bisa nyambung, harus berdiri sendiri. Kemudian dua harokat. Yang dua harokatnya tidak bisa nyambung. Jadi ada dal, ada alif. Nah, ya. Itulah kita mengenal dua harokatnya. Kasrohnya dengan ya, domahnya dengan waw sukun. Mad lain inilah dasar-dasar huruf bunyi huruf dal. Bacanya biasa, seperti kita baca koran, kita baca buku bahasa Indonesia.
da, di, du. Ini biasa, tidak usah perlu dirubah-rubah. Da, di, du. Jangan dan di dun. Nah, itu ya. Da, di, du. Tartil. Dan, din, dun. Dan, din, dun. Da, di, du. Saya lagi. Da, di, du. Ya, ya. Dai, dau. Ya. Dai, dau. Ya. Kita pernah mendengar kata dau. Mungkin kita sering baca Al-Quran yang kita hafal kita. Firdaus, Firdaus, Firdau tambah huruf sin, sinnya kita belum nanti, ya. Tapi ucapan itu ada itu ya. Firdaus, daunya itu begini, mat lain. Ya. Dan saya tambahkan bahwa huruf dal ini di dalam huruf-huruf hijaiyah dia termasuk huruf-huruf yang qol-qolah kemarin ya. Saya katakan ada huruf yang namanya qol-qolah. Nah, jadi pantulan bunyi suara dengan tiba-tiba. Jadi dia hurufnya kalau dia berharokat fathah, kasrah, dhammah dibaca sesuai. Tapi kalau dia sukun ya, kalau dia harokatnya sukun, nah ini harus dipantul, harus dipantul. Ya misalnya saya katakan misalnya ini ada huruf hamzah ya. A. Karena dal itu qol-qolah, pantulkan ad. Jangan cuma ad. Nah, misalnya sini ada huruf kita sudah kenal ro ya. Nah, kasih tegak. Nah, ro-nya 2. Kita baca ad ro. Jangan kita baca ad ro. Kurang enak. Ro-nya lakukan karena 2. Mau ditulis begini boleh ya. Nanti kalau kita mau nulis lagi yang dengan yang lain misalnya A tetap ya, dal sukun, ro-nya diganti tidak dengan pakai tegak tapi alif. Nah, sama aja. Tidak ada bedanya. Bacanya harus sama. Ad ro. Ini juga sama. Ad-ro sama ya. Kita kenal dari sekarang. Dia harus berkol-kolah. Jadi dipantulkan. Nah, kemudian kalau kita nanti ketemu ya. Nah, ini ada hamzah wasal ya, alif ya. Ini kalau dia huruf dalnya sukun ya. Ini misalnya ada dal sukun. Kemudian di sininya ada ain misalnya, dhammah misalnya ya. Ini kan ada huruf, bukan huruf alif ya. Ini hamzah wasal. Tapi kita nganggapnya seperti alif ya. Sama tulisannya. Membaca huruf ini, huruf hamzah wasal ini, kalau di Al-Quran Indonesia pakai tetap dianggap seperti alif. Kita membaca huruf ini dibaca seperti harokat huruf ketiga. Ini dhammah. Jadi di sini juga dhammah. Jadi membaca ini ud'u. Jadi jangan dibaca a. Kalau dia kemarin ini hamzah wasal ya. Kemudian ada dalam nah ini misalnya nah biasa sini ya. Ini tidak ada harokat. Kalau alif kan tidak boleh diberi harokat. Jadi ini bukan alif, ini hamzah wasal. Karena alif kan tidak berharokat. Jadi ini hamzah wasal. Kalau dia ada lam, pasangan dengan lam, ini dianggap a. Jadi alba. Alba. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam kita belajar nanti membaca ini dan ini. Disinilah kita dapat seninya. Pada saat kita mengulang kata-kata, kita bisa mengambil dari sini. Orang banyak tidak berani di sini karena takut salah. Sekarang sudah saya ajarkan, insya Allah tidak ada yang salah.
Apa saja hurufnya nanti, ya. Apa saja. Nah, nanti insya Allah kita dimudahkan oleh Allah. Berniatlah dengan ikhlas, belajarlah dengan penuh semangat, ya. Ajarkan kemudian setiap kita belajar satu huruf dal, kita ajarkan kepada anak cucu kita dal. Sahabat kita ajarkan dal. Besoknya sebelum ini kita dapat huruf H, kita ajarkan H. Terus saja. Jadi kita belajar sambil mengajar. Akhirnya kita termasuklah di dalam kategori yang dikatakan Rasul, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa'lamah. Sebaik-baik kita semua adalah belajar dan mengajar ya Al-Quran itu. Semoga sukses. Silakan berlatih. Ya, sekali lagi sampai ketemu di video saya berikutnya. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.